Semangat pagi kelas. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib, yaitu dimensi 3, dengan topik khusus jarak titik ke garis. Ingat kembali, kalau misalkan kita punya suatu titik, sebut saja titik P, kemudian kita punya suatu garis, yaitu garis G, maka jarak titik P ke garis G, cara ditentukannya adalah sebagai berikut. Titik P ini kita proyeksikan dulu ke garis G, sehingga nanti dapat proyeksinya di garis G, yaitu titik P aksen. Nah, ruas garis PP aksen ini tegak lurus dengan garis G, sehingga jarak titik P ke garis G itu adalah panjang ruas garis PP aksen. Kita langsung saja ke contoh soal. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AB. Nah, maka yang kita lakukan adalah titik F ini kita proyeksikan ke garis AB. Kita proyeksikan, maka dapat nanti proyeksinya adalah titik B ini sendiri, dan ini tegak lurus. Sehingga jarak titik F ke garis AB adalah panjang ruas garis FF aksen, yang mana adalah FB. Jadi di sini F aksennya adalah B ya. Nah, FB ini adalah panjang rusuknya, yaitu 10 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya, masih dengan kubus yang sama, panjang rusuknya 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Nah, berarti titik F ini kita proyeksikan ke garis AC. Nah, ini ceritanya hasil proyeksinya di sini ya. Berarti berapa nih panjang dari ruas garis FF aksen? Karena jarak titik F ke garis AC itu adalah panjang ruas garis FF aksen. Nah, cara mengerjakannya, cara mencari tahunya adalah kita pandang dulu segitiga atau bidang yang memuat titik F dan juga garis AC. Kita tulis di sini, kita pandang segitiga FAC. Kemudian kita buat di sini segitiganya. Ini F, ini A, ini C. Kita lihat FA, FC, dan juga AC ini adalah diagonal bidang pada kubus. Kalau rusuknya 10, berarti diagonal bidangnya adalah 10 akar 2. Berarti yang ini 10 akar 2, ini 10 akar 2, yang ini juga 10 akar 2. Berarti segitiganya ini adalah segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita ingin memproyeksikan titik F ke garis AC. Kalau segitiganya sama sisi, maka titik F ini ketika diproyeksikan ke sisi yang ada di depan titik sudut F, nanti titik hasil proyeksinya akan menjadi midpoint atau titik tengah dari sisi AC itu sendiri. Sehingga nanti panjang AF aksen akan sama dengan F aksen C. Berarti AF aksennya adalah 5 akar 2 dan F aksen C-nya adalah 5 akar 2. Nah, kita akan cari FF aksen. Kita bisa pandang, ini tegak lurus, kita pandang segitiga F aksen C. Ini siku-siku di F aksen. Kita keluarkan segitiganya. Ini F aksen, ini C, ini 5 akar 2, segini 10 akar 2, ini siku-siku. Nah, FF aksen bisa dicari dengan Pythagoras teorem, adalah sama dengan FC kuadrat dikurangi F aksen C kuadrat. 10 akar 2 dikuadratkan, dikurangi dengan 5 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 200 dikurangi 50, akar 150. Akar 25 dikali akar 6, yaitu 5 akar 6. Jadi, jarak titik F ke garis AC adalah panjang ruas garis FF aksen, yang mana adalah 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 4 desimeter. Jika titik P adalah titik tengah EH, berarti di sini ada titik P. Tentukan jarak titik P ke garis BG. Kita buat dulu di sini garis BG.
Nah, ini diproyeksikan ke sini. Ini P aksen, ini tegak lurus. Berarti yang kita lakukan adalah kita pandang segitiga atau bidang yang memuat soal kita, yang memuat titik P dan juga memuat BG. Berarti kita bisa pakai segitiga P, B, G. Tapi sebelumnya kita cari dulu nih, panjang BG berapa ya, panjang PG-nya juga berapa nih, kemudian panjang PB berapa. Nah, kita lihat di sini, kita pandang ya. Kita pandang segitiga PHG. PHG. Ini siku-siku ya. Ini P. Ini G. Ini H, ini P. PH-nya 2, GH-nya 4 dengan Pitagoras. PG-nya adalah akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 20 atau 2 akar 5. Kita tulis di sini, berarti PG-nya adalah 2 akar 5. Kemudian BG itu diagonal bidang, berarti BG bisa langsung ya 4 akar 2 karena rusuknya 4. Kemudian kita akan cari untuk PB. Nah, untuk PB ini kita lihat segitiga siku-siku yang memuat PB. Kita bisa pakai segitiga ini ya. Segitiga PEB. Ya, jadi kita pandang segitiga PEB. Ini siku-sikunya di E. Kita keluarkan. EB-nya adalah 4 akar 2 karena kan diagonal bidang. Kemudian EP-nya adalah 2. PB-nya berapa? Ini kita cari. 4 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikuadratkan. 6 ya hasilnya. Berarti PB-nya adalah 6. Oke, sekarang kita balik lagi ke segitiga PBG kita. Kita sudah dapat info-infonya. Jadi kita list di sini. Nah, seperti ini. Segitiganya PB-nya adalah 6. PG-nya adalah 2 akar 5. Kemudian BG-nya adalah 4 akar 2. Yang ditanya jarak titik P ke garis BG, berarti proyeksikan dulu P ke BG. Nah, ini dapat nanti di sini P aksen. Berarti yang ditanya itu adalah PP aksen itu berapa ya? Itu PP aksen itu berapa panjangnya? Kamu lihat bahwa di sini panjang sisi PB dengan PG tidak sama, sehingga nanti titik P kalau diproyeksikan jatuhnya adalah bukan di titik tengahnya BG. Sehingga untuk mencari tahu PP aksen, kita harus cari tahu dulu nih, BP aksen itu berapa panjangnya, P aksen G berapa panjangnya. Kita bisa pakai dalil proyeksi segitiga. Misalkan yang ini X, maka yang ini adalah 4 akar 2 dikurang X. Sekarang kita kenalan dulu dengan dalil proyeksi segitiga. Jadi kalau misalkan kamu punya suatu segitiga, nah misalkan seperti ini A, ini B, ini C, terus kita proyeksikan C ke AB, maka dapat nanti kan di sini C aksennya. Nah, yang di sini itu panjang sisinya adalah A satuan, yang ini adalah B satuan, yang ini adalah C satuan. Nah, misalkan C aksen B itu panjangnya adalah X. Maka bunyi dari dalil proyeksi segitiga adalah sebagai berikut. Kamu lihat X ini dia dekat sama sudut B kan? Paling dekat sama sudut B. Nah, kamu lihat sisi yang ada di hadapan sudut B, sisi apa? Sisi B itu sendiri. Nah, jadi kita tulis B kuadrat akan sama dengan jumlahan dari kuadrat sisi yang lainnya. A kuadrat ditambah C kuadrat, tapi nanti dikurangi dengan 2X dikali
Nah, X ini ada di sisi C kan, 2XC gitu. Ulangi ya. Jadi rumusnya itu adalah, kamu lihat ini X kan dekat sama sudut B. Sudut B, sisi yang ada di depannya itu adalah sisi B. Jadi kita mulai dari B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Jadi jumlahan dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jangan lupa dikurangi dengan 2X, tapi dikalikan juga dengan C. Nah, sekarang kita lihat kenapa rumusnya bisa kayak gini. Coba kamu lihat segitiga sembarang ABC ini. Dia terbagi menjadi dua buah segitiga siku-siku oleh ruas garis CC aksen. Ya kan? Jadi kita punya segitiga siku-siku sebelah kanan dan juga punya segitiga siku-siku yang di sebelah kiri. Sehingga kalau misalkan kita cari nih CC aksen dikuadratkan, itu akan sama dengan apa kalau pakai segitiga yang sebelah kanan? Itu akan sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, sekarang kalau CC aksennya dicari dengan menggunakan segitiga siku-siku yang sebelah kiri, bisa nggak? Bisa juga. Jadinya apa? B kuadrat dikurangi, nah ini tuh C min X ya. Karena kan segini X, segini C, berarti segini adalah C dikurang X. Balik lagi. CC kuadrat, CC aksen kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C dikurang X dikuadratkan. Nah, ini akan sama dengan ini. Jadi kita tulis CC aksen dikuadratkan akan sama dengan CC aksen dikuadratkan. A kuadrat kurang X kuadrat akan sama dengan B kuadrat dikurangi C dikurang X dikuadratkan. A kuadrat dikurang X kuadrat akan sama dengan B kuadrat dikurang. Nah, ingat, kalau kita punya A dikurang B dikuadratkan, itu akan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini aljabarnya seperti itu ya. Sehingga kalau kamu punya C dikurang X dikuadratkan, itu akan sama dengan apa? C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat. Oke, ini kita salin ke situ. C kuadrat dikurang 2CX atau 2XC juga sama saja, ditambah X kuadrat. A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2XC dikurang X kuadrat. Ini bisa habis ya, X kuadrat dengan X kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat ditambah 2XC. Nah, ini kalau sajiannya supaya sama kayak yang di atas, ini maka kita buat yang ini pindah ruas. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2XC sama dengan B kuadrat. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2XC. Ini adalah dalil proyeksi segitiga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk penggunaan dari dalil proyeksi segitiga ini. Nah, kita balik lagi ke soal kita yang tadi. Ya, ini kan kita mau cari nih panjang PP aksen berapa. Tapi kita harus cari dulu X ini berapa ya. Nah, pakai dalil proyeksi segitiga. Kamu lihat X ini kan dekat sama sudut G, berarti kita pakai sisi yang ada di depan sudut G, yaitu si 6 ini. Jadi kita tulis 6 kuadrat sama dengan 2 akar 5 dikuadratkan ditambah dengan 4 akar 2 dikuadratkan dikurangi 2X. Jangan lupa dikali dengan 4 akar 2. Nah, ini hasilnya adalah 36 sama dengan 20 ditambah 32 dikurangi 8 akar 2X. Kita selesaikan, pindah ruas 8 akar 2X, yang lainnya dibuat di ruas kanan. 20 tambah 32 kurang 36. 8 akar 2X sama dengan 20 dikurang 4. 8 akar 2X sama dengan 16. X sama dengan 2 per akar 2. Rasionalkan 2 akar 2 dibagi 2, maka X adalah akar 2. Berarti X ini adalah akar 2 nih, sama dengan akar 2. Nah, sekarang kita cari PP aksen dengan menggunakan segitiga siku-siku yang ini. Kita tulis, kita pandang segitiga
P aksen G yang siku-siku di P aksen. Maka P aksen akan sama dengan akar dari PG kuadrat dikurangi P aksen G kuadrat. PG kuadratnya adalah 2 akar 5 dikuadratkan dikurangi dengan akar 2 dikuadratkan. Akar 20 dikurangi 2, akar 18, 3 akar 2. Berarti jarak titik P ke garis BG yang adalah PP aksen, jaraknya adalah 3 akar 2 desimeter. Jadi dalil proyeksi segitiga ini kita gunakan biasanya untuk segitiga-segitiga yang sajiannya adalah segitiga sebarang. Tapi kalau misalkan segitiganya sama sisi, kita bisa pakai langsung seperti ini kalau yang sama sisi. Nah, gimana kalau nanti segitiganya itu adalah segitiga yang memuat soal kita itu ya adalah segitiga siku-siku. Nanti kita bisa pakai luas segitiga sama dengan luas segitiga. Kita langsung saja lihat ke soal berikut ini. Tentukan jarak titik B ke diagonal ruang AG. Berarti titik B ini nanti diproyeksikan ke AG, dapat di sini ya. Kenapa tidak di tengah-tengahnya AG gitu? Nah, kita lihat AB itu panjangnya adalah 6, kemudian BG itu adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah di 6 akar 2. Ini bukan apa? Jadi AB sama BG itu nggak sama ya panjang sisinya. Sehingga kalau sisi AG ini dapat proyeksian dari titik B, maka nanti proyeksinya ini supaya tegak lurus dia jatuhnya tidak di tengah-tengah. Jadi suatu proyeksi itu jatuhnya persis di tengah-tengah kalau misalkan seperti ini sama kaki. Nah, ini jatuhnya di tengah-tengah nih nanti. Atau misalkan sama sisi. Nah, nanti hasil proyeksinya akan menjadi titik tengah dari sisi yang ada di hadapan titik sudut di sini yang memberikan proyeksi. Nah, tapi kalau kayak gini, ini kan beda nih, ya kan? Nah, maka nanti hasil proyeksinya tidak di tengah gitu, jadi beda dia panjangnya. Yang kayak gini baru pakai dalil proyeksi segitiga. Kalau yang ini pakai Pitagoras biasa untuk mencari panjang proyeksinya. Kalau yang ini bisa pakai luas segitiga sama dengan luas segitiga. Kalau yang modelnya seperti ini baru pakai dalil proyeksi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini. Kita pandang bidang yang memuat soal kita. Yang memuat titik B sama AG. Berarti pandang segitiga ABG. Nah, ABG ini siku-siku nggak ya? Coba kita lihat deh. ABG kalau kita perluas itu kan adalah bidang ABGH ya. ABGH ini kan adalah bidang persegi panjang. Jadi kalau kita keluarkan gambarnya seperti ini. Ya, ini A, ini B, ini G, ini H. Nah, ini kalau di slice di AG ya kita akan dapat di sini. Segitiga ABG, segitiga siku-siku. Jadi ini adalah siku-siku. Oke, kita buat di sini. Ini A, ini B, ini G. AB-nya 6, BG-nya adalah 6 akar 2. AG itu adalah diagonal ruang, jadi langsung 6 akar 3. Yang ditanya adalah BB aksen. Kalau kamu punya suatu segitiga, ya, maka yang satu kita sebut alas, kemudian sisi yang tegak lurus sama alas itu kita bisa sebut sebagai tinggi. Sehingga nanti luasnya, ya, luas segitiganya ini bisa dihitung. Caranya gimana? Luas segitiganya adalah setengah dikali alas dikali tinggi, dengan syarat alasnya harus tegak lurus dengan tinggi. Ya, jadi ini alas harus tegak lurus dengan tingginya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di segitiga kita yang di sebelah kiri ini, kalau kita mau hitung luas segitiganya, caranya gimana? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau misalkan alasnya AB, maka tingginya itu adalah BG. Kenapa? Karena AB sama BG tegak lurus. AB-nya 6, BG-nya 6 akar 2.
Nah, sekarang kita lihat lagi. Bisa nggak kita hitung luas segitiga ini dengan cara yang lain? Bisa ya. Kalau alasnya kita pilih AG, maka tingginya yang mana? Tingginya ini, BB aksen. Kenapa? Karena BB aksen tegak lurus dengan AG. Gitu. Ini hasilnya pasti sama dengan ini. Maka bisa kita buat luas segitiga ABG adalah sama dengan luas segitiga ABG. Kita tulis setengah kali AB kali BG akan sama dengan setengah kali AG kali BB aksen. Ini dicoret, kita list AB-nya 6, BG-nya 6 akar 2, AG-nya adalah 6 akar 3, BB aksennya yang ditanya nih. Nah, BB aksennya adalah yang lain pindah ruas, 6 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Coret-coret. Maka BB aksennya dapat 6 akar 2 bagi akar 3. Kita rasionalkan ya. 6 akar 2 per akar 3. Rasionalkan penyebut. Jadi supaya penyebutnya nggak ada lagi nih unsur akar. Caranya gimana? Kali dengan 1 per 1. Tapi 1 per 1-nya ganti dengan akar 3 per akar 3. Gak masalah ya, karena kan akar 3 per akar 3 itu 1. Bilangan berapapun kalau dikali 1, ya tidak merubah dirinya sendiri, jadi gak masalah. 6 dikali akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, ini bisa sederhanakan, 6 bagi 3, 2. Maka BB aksennya adalah 2 akar 6. Jadi, jarak titik B ke diagonal ruang AG itu adalah panjang ruas garis BB aksen, yang mana adalah sama dengan 2 akar 6 cm. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya, balok ABCDEFGH dengan rusuk AB 4 cm, BC-nya adalah 3 dan AE-nya adalah 5. Nah, berarti CG-nya 5 ya. Ini kita tulis di ujung sini saja di CG. Jarak titik D, ini titik D ke garis BH. Ini garis BH. Berarti ini nanti kita proyeksikan ke sini ya, kita proyeksikan dapat D aksen. DD aksen harus tegak lurus sama BH. Nah, sekarang kita pandang dulu nih bidang yang memuat titik D dan juga garis BH itu adalah segitiga BDH. Muncul pertanyaan, apakah BDH siku-siku? Apakah siku-siku di D? Nah, kalau kita perluas BDH ini, dia kan adalah berada pada bidang BDHF, ya kan? Nah, BDHF ini adalah persegi panjang. Ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, gitu kan? Kalau dikeluarkan, ini D, ini B, ini F, ini H. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Sehingga kalau kamu slice di sini, di BH, kamu akan dapat segitiga BDH. Nah, ini otomatis siku-siku di mana di D. Target kita adalah mencari panjang DD aksen. Di mana D aksen itu ada di sini jatuhnya. Nah, ini proyeksinya. Kita gambar dulu segitiganya kembali di sini. HD-nya adalah 5, kemudian BD-nya adalah, nah ini BD-nya berapa nih? Kita hitung dulu. Kita bisa pandang segitiga siku-siku BAD ya, segitiga siku-siku BAD. Ini dikeluarkan. Ini B, ini A, ini D. AB-nya 4, AD-nya 3. Pakai Pitagoras, BD-nya berapa? 5 ya. Kan triple Pitagoras bisa langsung. Berarti BD-nya adalah 5. Kita list di sini. Nah, kemudian BH-nya itu berapa ya? Nah, BH ini kan adalah diagonal ruang pada balok. Kita hitung nih diagonal ruang pada balok. BH sama dengan akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi ini rumus untuk menghitung panjang diagonal ruang pada balok ya. Nah, ini sama dengan apa nih? 4
4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu 16 tambah 9, 25 ya. 25 ditambah 5 kuadrat 25 itu 50, berarti akar 25 kali akar 2 atau 5 akar 2. Berarti BH-nya adalah 5 akar 2. Yang mau dicari adalah DD aksen. Nah, di sini nih, D aksen. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan luas segitiga. Ya, jadi luas segitiga BDH itu bisa dicari dengan setengah kali alas kali tinggi. Tapi alas tingginya tegak lurus. Kalau misalkan kamu pilih alasnya BD, maka nanti ini BD, maka nanti tingginya yang tegak lurus adalah DH. Nah, ini simpan dulu. Kemudian cara berikutnya adalah kalau alasnya yang ini nih, yang BH, maka nanti tingginya itu adalah DD aksen. Ini sama dengan ini, maka bisa kita tulis di sini luas segitiga BDH akan sama dengan luas segitiga BDH. Setengah kali BD kali DH akan sama dengan setengah kali BH kali DD aksen. Ini coret, kita list jawabannya berapa saja. BD-nya itu adalah 5, DH-nya 5, kemudian BH-nya itu adalah 5 akar 2, DD aksennya yang ditanya. Ini dicoret, berarti DD aksen sama dengan 5 per akar 2. Ini kita tulisannya geser ke sini ya. DD aksen sama dengan 5 per akar 2. Rasionalkan, kali akar 2 per akar 2. Maka DD aksen sama dengan 5 akar 2 per 2. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Jarak titik D ke garis BH adalah panjang DD aksen, yaitu 5 per 2 akar 2 cm. Berikutnya soal yang terakhir. Di sini kita punya suatu limas segi 4 beraturan TABC dengan panjang rusuknya adalah 4 cm untuk AB. Jadi kalau AB-nya 4, BC-nya 4, AC-nya juga 4. Kemudian rusuk TA-nya adalah 6, berarti TB-nya juga 6, TC-nya juga 6. Tentukan jarak titik A ke garis TB. Tentukan jarak titik A ke garis TB. Ke sini nih. Berarti titik A ini kita proyeksikan ke TB. Nah, nanti dapat di sini A aksen. Tugas kita mencari berapa ya? Panjang ruas garis AA aksen, karena AA aksen ini adalah jarak titik A ke garis TB. Sekarang kita pandang bidang yang memuat titik A dan juga garis TB. Yang paling mudah itu adalah segitiga TAB. Karena di sini termuat titik A dan juga garis TB. Ini T, ini A, ini B. TA-nya 6, TB-nya 6, AB-nya itu adalah 4. Nah, yang ditanya adalah ini. Ini hasil proyeksinya nih A aksen. AA aksennya berapa ya? Nah, kita bisa kerjakan ini dengan menggunakan luas segitiga sama dengan luas segitiga. Ingat kembali, luas segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi, dengan syarat alas itu harus tegak lurus dengan tingginya. Sehingga yang pertama, segitiga TAB ini bisa kita hitung dengan cara setengah dikali alas. Nah, alasnya kita pilih yang ini, BT. BT-nya kan udah tahu nih 6 nilainya. Kemudian tingginya adalah yang tegak lurus sama BT. Nah, yang tegak lurus sama BT itu kan AA aksen. Jadi nanti kita pakai ini untuk mencari AA aksennya berapa. Oke, berikutnya adalah kita cari juga luas segitiga TAB. Kita pilih alas sama tinggi yang lain. Coba kita pilih alasnya adalah AB. Berarti tingginya yang mana? Tingginya ini nih. Ya, ini tingginya. Ini titik T kita proyeksikan dulu ke B. Nanti dapat T aksennya di sini.
ya, dikali dengan TT aksen ya, AB tegak lurus sama TT aksen, AB-nya alas, TT aksennya tinggi. Tapi ada yang harus diperhatikan dulu di sini, TT aksennya berapa ya panjangnya, kan gitu. Nah, tadi di sini AB itu 4, berarti AT aksennya itu 2, T aksen B-nya 2. Kita cari TT aksen dengan menggunakan segitiga siku-siku T aksen B. T aksen B-nya 2, TB-nya 6, maka TT aksennya sama dengan akar dari TB kuadrat dikurangi T aksen B kuadrat. Akar dari 6 kuadrat dikurangi 4, akar 32, 4 akar 2. Berarti TT aksennya adalah nanti 4 akar 2, kita tulis ya. Nah, sekarang kita hitung. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Setengah dikali BT dikali AA aksen sama dengan setengah dikali AB dikali TT aksen. Ini dicoret aja karena kan disederhanakan. BT-nya itu adalah 6, AA aksennya itu adalah yang ditanyakan, AB-nya itu 4, TT aksennya 4 akar 2. Maka AA aksen sama dengan 4 dikali 4 akar 2 dibagi 6. Ini sederhanakan bagi 2, ini bagi 2 juga, sehingga diperoleh AA aksennya adalah ini 2 kali 4 akar 2, 8 akar 2 dibagi 3. Gitu ya. Jadi jarak titik A ke garis TB adalah AA aksen, yang ini, dengan AA aksen panjangnya adalah 8 akar 2 per 3 cm. Sekian materi kita untuk video kali ini, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan semoga sukses selalu.